Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perkuliahan Desain Interior 2, kita akan membahas mengenai tema desain internasional pada interior rumah tinggal. Jadi ada kutipan dari Ted Neve bahwa sebuah karakter desain itu dia seperti sebuah cerita gitu ya. Jadi pasti ada sesuatu yang eh, memantik dan bisa menarik perhatian dari sekitarnya begitu. Begitu juga dengan sebuah desain, terutama kaitannya dalam desain interior gitu ya. Jadi harus bisa menarik perhatian dari penghuni atau penggunanya gitu. Oke, kita mengingat kembali mengenai konsep, gaya, dan tema. Jadi konsep ini pada hakikatnya adalah gagasan yang menyatukan beragam elemen untuk menjadi satu kesatuan dalam menyelesaikan masalah pada existing. Dan gaya ini di sisi lain, dia hanya menekankan pada aspek visualisasi tampilan yang disesuaikan dengan tren, preferensi, dan kecenderungan pasar. Gitu. Tapi pada prakteknya, konsep dan gaya itu bisa disinergikan dalam menghasilkan desain interior yang ideal untuk menciptakan pengalaman ruang dan ekspresi visual. Nah, gaya dalam desain interior ini adalah sesuatu yang bisa diobservasi dan dikenali dari visualisasinya. Kelahiran sebuah gaya ini menggantikan gaya yang lainnya. Jadi sebenarnya itu menyeratkan suatu aspek sejarah dan proses sampai melahirkan suatu karakteristik gaya tertentu. Mengingat di perkuliahan sejarah interior design gitu ya, secara desain interior yang sudah teman-teman pelajari bahwa gaya adanya satu gaya itu pasti ada benang merah dari gaya sebelumnya begitu. Jadi dia akan selalu berkembang begitu ya. Oke. Nah, pada awalnya gaya mulai dari individu atau yang dinamakan gaya individual, yaitu gaya yang dikeluarkan oleh seorang desainer, seniman, dan arsitek, baik itu perorangan maupun kelompok. Gaya individual tersebut diikuti oleh individu yang lain setelah dilakukan proses evaluasi sebelumnya yang melahirkan gaya kelompok. Dan dari gaya kelompok ini, dalam tataran yang luas, dia menghasilkan gaya masyarakat, gaya nasional gitu ya, sampai kemudian diaplikasikan secara internasional. Nah, korelasinya dengan konsep, konsep ini dapat dikarakterisasi dengan gaya dan desainer yang mempunyai keleluasaan dalam memilih gaya yang mendukung atau menguatkan komunikasi konsepnya. Tren dan mode untuk desain interior ini bergerak sedikit lebih lambat, tapi tetap melahirkan banyak gaya yang berbeda yang terus berubah. Nah, gaya desain interior secara umum ini dikategorikan ke dalam gaya tertentu dengan judul yang mewujudkan gambar pola dasar tertentu. Secara definisi, tema adalah penguat dari karakter sebuah konsep. Begitu ya. Jadi kepribadian ruang itu bisa dibentuk dari berbagai tanda untuk menyajikan konteks dengan memberikan efek tema tertentu. Gitu. Contohnya restoran ini bertema gitu ya. Adalah tempat makan yang dihiasi dengan kumpulan tanda khas yang independen atau tidak berhubungan langsung dengan aktivitas makan dan minum. Kumpulan tanda khas ini berasal dari narasi atau konsep budaya publik yang mengemuka yang dapat diidentifikasi oleh pengamatnya secara singkat. Contoh lain adalah mall. Pada saat hari raya Natal, dia akan didekorasi interior dengan tema Natal, seperti Santa Claus, pohon cemara, dan warna merah putih. Contoh lain, restoran Padang. Jadi dia mengaplikasikan budaya material Sumatera Barat di desain interiornya. Kemudian restoran cepat saji, itu dia mengaplikasikan icon
maskot, dan warna korporat dalam desain interiornya. Nah, dari beberapa contoh tersebut, gitu ya, tema ini terletak di permukaan, menggugah persepsi dan pemahaman cepat seseorang terhadap visualisasi interior, yang mana pada akhirnya digunakan sebagai konstruksi pengalaman seseorang dalam interior. Dalam pemahaman tersebut, tema merupakan ekspresi dan karakterisasi konsep dalam desain interior. Jadi konsep, gaya, dan tema itu selalu berhubungan, gitu ya. Oke, kita flashback. Seperti yang tadi sudah saya singgung gitu ya di mata kuliah terdahulu mengenai sejarah desain interior, gitu yang kita pelajari banyak gaya-gaya, gitu ya. Nah, di sini gaya-gaya ini memiliki karakteristik tertentu, gitu ya. Dimungkinkan untuk dibaca periodisasi kelahiran desain yang bisa teman-teman lihat di gambar sebelah kiri dan sebelah kanan, gitu ya. Gaya-gaya ini berhubungan dengan aspek kesejarahan dan perkembangan keilmuan desain yang tumbuh di Amerika dan Eropa. Kenapa dua negara tersebut? Karena digunakan sebagai rujukan pada pendidikan desain internasional gitu, saat ini. Gambar di samping dapat memberikan gambaran mengenai perubahan gaya dalam desain interior. Nah, dalam gaya-gaya tersebut tersurat identitas, kode, karakter, dan elemen visual sebagai penanda gaya tersebut. Gaya yang dipilih berdasarkan korelasi dengan konsep desain interior dan memperkuat proses komunikasi konsep dan signifikansi visualnya. Oke. Nah, ini kita akan membahas ya beberapa contoh mengenai style desain sebagai inspirasi gitu ya. Bagaimana dia sebuah style ini jika diaplikasikan pada sebuah interior, apa saja ciri-cirinya atau bagaimana uh, looks-nya gitu ya, vibes-nya dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah Japandi. Japandi ini fokusnya adalah garis yang bersih, desain yang minimalis, serta banyak menonjolkan bahan-bahan alami. Desain ini menggabungkan elemen desain Skandinavian, tapi cenderung lebih bergaya rustic atau pedesaan dan gelap. Nah, wabi-sabi dan Japandi ini sama-sama menghasilkan hasil yang sama, yaitu lingkungan yang terasa nyaman dan seimbang secara harmonis. Wabi-sabi, yang mana adalah Japan style gitu ya, pada dasarnya adalah tentang menciptakan rumah yang tidak sempurna secara keseluruhan tanpa terlalu mementingkan pendekatan terhadap desain. Nah, Japandi ini lebih mengutamakan gaya desain, yaitu kumpulan pilihan estetika seperti kayu mid-tone dan warna netral berlapis. Bisa dilihat ya contoh gambar pengaplikasian desain Japandi yang sangat simple, baik dari bentuk maupun warna gitu ya. Jadi tone warnanya juga tidak terlalu banyak, apalagi warna-warna apa ya, aksentuasi warna-warna yang mencolok tidak terlalu banyak. Oke, nah ini ciri-cirinya. Jadi yang pertama warnanya netral gitu ya. Kisaran warnanya adalah putih, putih tulang, krem, kelabu kecoklatan. Nah, dia menciptakan palet minimalis yang menonjolkan detail desain lainnya. Kemudian fungsional, gitu ya, serbaguna, memaksimalkan ruang keluarga. Kemudian berikutnya adalah memaksimalkan sumber cahaya alami dan mengatur bagaimana cara menyiasati agar tidak terhalang. Gitu. Jadi memasukkan cahaya matahari sebanyak mungkin ke dalam ruangan. Kemudian memberikan prioritas lebih pada elemen yang memungkinkan untuk dinikmati dalam ruangan sebagai bagian dari gaya hidup. Jadi dia mensupport apa ya gaya hidup yang meaningful, yang berarti, yang sehat gitu ya. Itu adalah salah satu
khas dari Japandi. Kemudian terakhir, raw material, jadi penggunaan material kayu merupakan tema utama, yaitu bermain dengan berbagai jenis dan warna untuk menambah daya tarik ruangan. Oke, kita lanjut ke Bohemian. Nah, Bohemian ini dia sangat khas dengan paduan warna, pola, dan tekstur yang diatur dengan cara yang unik gitu ya, memberikan sentuhan eklektik, menarik, dan spontan. Palet warna yang dipakai ini terinspirasi dari alam dan warna permata adalah identitas dari gaya ini. Begitu juga dengan tekstur alami seperti anyaman rotan dan rumput laut yang menghadirkan alam dalam ruangan. Ya, kecenderungan ciri-cirinya yang pertama adalah ini ya, go bold with color. Jadi dia desain boho, warna-warnanya mencolok dalam satu ruangan. Jadi tipsnya adalah pilih warna yang cerah, mencolok, dan pop up. Gitu ya. Seperti gambar di samping ini, jadi dia ada warna-warna yang color gitu ya, apa color pop, sorry. Jadi dia warnanya pop up dan itu warnanya cukup solid gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menginstal detail pada plafon gitu. Jadi semakin banyak tekstur, semakin baik termasuk pada area ceiling. Lalu yang ketiga, penggunaan elemen estetika seperti lampu gantung berbahan material bambu memberikan nuansa bohemian atau elemen estetis lain yang berukuran cukup besar dan on point. Tetap ya, jadi dia harus bold gitu ya, desainnya harus berbicara gitu. Kemudian ciri khas dari bohemian lainnya adalah motif yang bertumpukan untuk tampilan maksimalis yang bersemangat. Jadi semakin banyak, semakin baik, semakin sedikit, semakin membosankan. Selanjutnya, Bohemian adalah tentang keunikan, termasuk pada bentuk furniture. Jadi daripada terpaku pada desain standar, kita harus mencari desain yang bentukannya itu outstanding gitu ya, tapi dia tetap berfungsi, double fungsi gitu. Misalnya tempat duduk tapi sekaligus karya seni. Gitu. Lanjut di style berikutnya adalah mid-century modern. Nah, mid-century modern ini digunakan tahun 50-an, 1950-an, yang memiliki desain yang sederhana dan terintegrasi dengan alam. Penerapan warnanya hangat dan natural seperti warna kayu, lalu menggunakan warna seperti hijau olive, mustard, orange, kuning, atau bahkan warna pink, abu-abu, biru kehijauan, dan hitam sebagai aksentuasi. Contoh penerapannya adalah tiga gambar di bawah ini, gitu ya. Oke, kemudian ciri-cirinya, yang pertama bisa menggunakan expose ceiling gitu ya. Jadi penggunaan crown molding pada ceiling memberikan sentuhan modern pada pertengahan abad. Garis lurus, pola geometris, dan warna yang bebas membuat detail desain menjadi menonjol. Bisa dilihat di contoh samping. Kemudian yang kedua adalah menggunakan panel dinding kayu yang tepat dan benar yang akan memperkuat ciri gaya modern pertengahan abad. Gitu. Nah, itu dipadukan dengan material kulit dan sofa melengkung untuk tampilan yang lebih modern. Selanjutnya adalah penggunaan bentuk dasar geometri bisa memperkuat gaya pertengahan abad. Contohnya adalah meja kopi berbentuk segitiga, ini ya, dan sofa kotak memberikan kesan tersebut. Lalu yang terakhir, menggunakan motif kotak-kotak, material kulit, dan tekstur kayu yang merupakan elemen utama pada pada era abad tersebut. Jika dipadankan dengan skala dan warna yang tepat, maka akan membentuk satu kesatuan yang rapi. Lanjut ke industrial. Industrial ini terinspirasi dari interior gudang industri. Jadi dia identik dengan lantai beton dan langit-langit baja. Bahkan di luar negeri sangat umum jika gudang itu digunakan sebagai hunian gitu ya, yang kemudian direnovasi
gitu dengan style industrial. Nah, dominasi warnanya hitam dan abu-abu. Furniturnya biasanya menggunakan metal dan besi. Kemudian ciri lainnya adalah menggunakan exposed ceiling atau langit-langit yang tinggi. Dan tampilan karakter dari material gaya ini adalah otentik gitu ya. Raw material, jadi jujur apa adanya gitu. Mulai dari detail struktur bangunan, penggunaan bahan kasar, dan open space dengan banyak jendela dan bukaan. Oke, cirinya jadi seperti tadi ya, expose dinding bata, expose balok atau kolong, expose saluran pipa, expose logam, dan lain sebagainya. Semakin banyak yang diekspos material, semakin kuat kesan industrialnya. Kemudian expose material ini ya tadi ya dengan lantai kayu, beton kasar, kulit yang direpetisi pada interior. Kemudian color paletnya warnanya netral, penekanannya pada warna yang gelap seperti hitam, abu-abu, dan putih. Lalu itu ya, ceilingnya harus tinggi, jendelanya besar-besar ukurannya, dan minimalis minimalis apa namanya ornamen yang tidak berlebihan gitu. Oke, next ini ada Mediterranean. Mediterranean ini identik dengan warna earthy yang hangat, eksterior stuko, serta pintu dan jendela yang penuh hiasan. Rumah bergaya Mediterranean ini kesannya rileks dan santai seperti sedang liburan. Nah, interior rumah Mediterania ini mengacu pada gaya desain dari selatan Yunani, Italia, dan Spanyol. Wilayah ini dikenal dengan perairannya berwarna pirus, sinar mataharinya yang berlimpah, dan warna bunga yang cerah. Oke, yang ciri-cirinya adalah ruang komunal, jadi teras, courtyard, atau selasar yang biasanya dilengkapi air mancur sebagai aksen. Ini berukuran yang cukup besar gitu ya. Bisa dimanfaatkan sebagai ruang duduk atau ruang makan. Kemudian selanjutnya komponen material alam. Jadi warna-warna alam yang dipakai seperti kayu, terakota, kulit, batu, dan lain sebagainya. Warnanya khas, jadi identik dengan sinar matahari yang kuat dan penduduknya memilih warna-warna tegas untuk rumah mereka seperti putih, biru. Selain itu warna earthy seperti krem, orange, merah, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir permainan pola. Keramik dengan warna dan pola yang terlihat artistik dan ramai, misalnya pola geometris dan mozaik. Penggunaan warna dan pola sebagai sentuhan akhir pada ruangan didominasi dengan warna putih. Oke. Itu tadi materi mengenai tema internasional untuk mata kuliah desain interior 2. Semoga membantu teman-teman dalam pemilihan style pada tugas perancangan desain interior 2 ini. Ya, bisa dielaborasi dengan style-style lainnya. Begitu. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.